Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang makalah IPS, SDM etnik dan interaksi dampak positif dan negatif di negara Turki. Perkenalkan, nama saya Maril Kurniawan, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Andika, saya sebagai pemateri. Bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Alvin Andika. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Sumber daya manusia menjadi pilar penyokong utama sekaligus bergerak roda perusahaan dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuannya, karena harus dipastikan sumber daya yang tidak bisa diakuisisi ini dikelola dengan baik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal pada upaya mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan bergerak karena digerakkan oleh manusia. Di dalamnya perusahaan hidup karena dihidupkan oleh anggotanya. Perusahaan berkembang dan maju karena dikembangkan, dimajukan oleh para pelaku perusahaan yang terlibat di dalamnya. Manusia menjadi pelaku utama dalam setiap langkah perusahaan, menjalankan misi untuk mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorong dan daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya yang berusaha dalam mencapai tujuan. Semakin majunya teknologi, perkembangan informasi, terjadinya modal dan memandainya bahan. Jika tanpa adanya sumber daya manusia, sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kedua yang akan dibacakan oleh Rahman Wahid. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pesusun, personalia, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang paling utama dalam setiap organisasi. Tanpa sumber daya manusia dapat dipastikan roda organisasi tidak akan bergerak sumber daya. Angka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi 20 manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan juga menyangkut desain pekerjaan, perencanaan, pegawai, seleksi dan penempatan, pengembangan pegawai, pengolahan karir, kompensasi, evaluasi kinerja, pengembangan tim kerja sampai dengan masa pensiun. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang Bab 3 yang akan dibacakan saya sendiri. Menutup dan syarat. Tujuan fungsional adalah tujuan mempertahankan kontribusi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia harus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dengan cara memberikan konsultasi yang baik. Departemen Sumber Daya Manusia semakin dituntut untuk mampu
program-program rekrutmen dan pelatihan ketenagakerjaan dan harus mampu berfungsi sebagai penguji realitas ketika para manajer ini mengajukan gagasan dan arahan yang baru. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.